tes sama mbak saya. Santri dengerin ya, dengerin. Mbak saya tes saya, anak orang paling kaya di kampung ini, dites sebulan gak jajan Pak Haji. Yang duit habis, aku nak balik ngetek duit lagi. Habislah Indomie itu, sebulan ini makan lepas jo hilang. Mati kata saya, Pak, sebulan ini saya gak jajan. Dites saya, Pak, mental saya kuat apa enggak? Ini hebat Pak Haji Pendi itu, saya bangga-banggain beliau. Barangkali kalau saya nggak tega didik anak sekeras itu, beliau tega dengan saya. Padahal 6 keluarga saya paling ganteng sendiri di rumah Pak. 5 perempuan semua saya paling ganteng di rumah. Tapi pendidikan keras bawa saya. Cacat tangan saya di bangkalinya kok kayu kopi. Jadi begitu Pak didik anak itu. Kuat. Ibu saya nengok saya di pesantren, saya nangis. Balik. Kenapa ya? Harus gini, aku makan di dapur makin apa? Kalimantan, Jembatan Papan, Sulawesi, Jembatan Besi. Aku heran waktu makan air mata jatuh ke nasi. Ustaz PPN, saya makan di dapur Ustaz. Ibu saya ngeliatin saya waktu makan Pak Haji, saya netes air mata. Bukan acting, memang sedih kok. Jadi kalau ada orang nangis waktu makan itu sedihnya udah tingkat dewa. Apa jawaban ibu saya? Jam. Memang bagaimana maju harus ada kudema ini. La ilaha illallah. Enggak mempan Pak. Ibu saya tegar, enggak pernah nangis depan saya. Bapak saya apalagi. Tapi di kemudian hari saya baru tahu ternyata Mbak saya itu sayang saya, sedih. Beliau itu nangisnya di kapal Pak. Udah nengok saya di kapal dia nangis. Mainan saya satu lemari, mainan saya di rumah itu. Dibenerin sama dia, nangis netes air matanya. Jadi anak-anak orang tua bukan nggak sayang sama kita, cuman dia nggak mau membuat kita lemah mentalnya, kecil hati. Sebab kalau ibunya udah nangis, ayo sedihnya balik kena kuntalelas dengan burung. Ini mohon maaf Pak, ceramah basogan ini seneng betul saya. Ini pondok saya. Ya Bapak kalau nggak paham ya tanya aja yang di sampingnya apa ngomong. Bu, Pak, jadi saya pesan ibu, anaknya udah masuk pesantren jangan cengeng ya Bu ya. Baru mondok di kota bumi, balik lah. Ibu saya nyebrang laut, nggak nangis, hebat emak saya. Bapak Ibu hadirin, di mondok ini dulu kesannya kere, kumuh, nggak ada masa depan. Tahadusan bin Ni'mah. Selesai dari pesantren saya dapat beasiswa. Bahkan beasiswa S3 bi. Nata hitung-hitungan saya 300 juta itu duitnya. Alhamdulillah biiznillah biqadarillah bisa selesai juga. Dan saya bisa berkiprah menjadi abdi negara. Kiai Allahumarham Ahmad Rifai Arif pernah bilang, santriku perluas medan dakwahmu. Barangkali kiai saya tahu tidak semua alumni jadi kiai, tidak semua alumninya jadi pimpinan pesantren. Termasuk saya barangkali tidak jadi kiai pimpinan pesantren, tapi medan juang kalian wahai santriku diperluas. Ada yang ceramah di birokrat, ada yang ceramah di para konglomerat. Maka bismillah biqadarillah saya pernah ceramain ketua MPR, gubernur, bupati. Perluas medan dakwah. Barangkali saya belum diberi kesempatan oleh Allah punya santri, punya ustadz, punya dewan guru, tapi doakan mudah-mudahan suatu saat kelak seumur hidup saya akan usahakan saya punya pesantren nanti. Doanya para santri, amin. Kurang kuat amin ini, amin. Amin. Tapi saya ini Pak Haji, saya mohon doa betul. Kalau bisa saya itu doakan jadi orang yang paling kaya di dunia. Kurang kuat ini. Amin. Amin. Sebenarnya nggak sesuai dengan keinginan Abi. Kalau Abi nasihatin saya tawadu Ustaz apa adanya aja hidup itu. Tapi enggak, kalau saya doanya pengen jadi orang paling kaya di dunia. Amin. Gak apa-apa hisapnya lama. Sebab saya berkeinginan mimpi saya itu kalau saya udah kaya Pak, saya diundang ceramah di mana-mana, saya nggak lagi ngarepin amplop. Berapa yang hadir di sini? 2000 amplop saya kasih. Hebat nggak? 2000. Penceramah itu jarang Pak Haji ya. Datang dia bagi-bagi amplop. Berapa yang hadir? 1000 amplop saya bagi. Nggak tahu isinya berapa. Ya Allah, jadikan saya orang paling kaya ya Allah. Kalau saya diundang ceramah saya nggak ngarepin amplop. Saya bagi-bagi amplop. Amin. Amin. Ustaz sekarang udah kaya belum?
Belum bagi amplop. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari awal saya bilang, saya nggak perlu kasih amplop nih. Jujur saya. Di mobil banyak saya amplop. Bapak Ibu, hari ini guyon saya. Jadi kalau kita berdakwah ya, medan dakwahnya lebih luas, berdakwah kepada birokrat, kepada masyarakat, tapi kita menjadi role model. Jangan santri lulus pesantren subuh kesiangan. Ini mohon maaf ini. Santri, non sewu hampura ya mahnya. Istri saya orang seberang, saya ceramah di sana, tabligh akbar ditandem sama kiai sana, dikocok perut, bawa semuanya. Apa yang terjadi? Yang tampil qori hebat, yang ceramah luar biasa mubalik. Saya bukan ghibah ngomongin tidak, ini bicara sistem. Saya nggak sebut nama. Tapi subuh saya ke masjid, yang tabligh akbar semalam ngumpul semua orang-orang hebat, suaranya menggelegar. Giliran subuh, waduh yang azan peang. Ini kalau bicara tujuan Pak, nyasar berarti. Kenapa nyasar? Kita pengen ilmu tinggi tapi nggak manfaat ilmunya. Mohon maaf Pak Haji, orang melengking suaranya banyak, kori nasional internasional, tapi nggak jaminan. Walaupun suara kita bagus, datang ke masjid sholat subuh jamaah. Saya bukan sombong, enggak. Ini motivasi buat kita semua santri. Kalau liburan kamu nongol duluan di masjid. Kalau kamu biarkan kakek-kakek untune wes entek, unggang giginya lah unggang. Kedengaran enggak, orang ke masjid juga nggak datang. Tapi kalau santri yang azan, suaranya bagus, insya Allah. Allahu Akbar, saya kira orang tua akan terharu tatkala dengar anaknya azan ketimbang nyanyi, Pak. Cinta satu malam. Tidak akan terharu orang tua. Tapi kalau dengar anaknya azan, bangunin orang ke masjid, 100 yang berangkat ke masjid, 100 pahala buat dia. 1000 yang berangkat ke masjid, 1000 pahala buat dia. Maka santri azam yang kuat, saya lulus pesantren, saya liburan, saya bangunin orang tidur subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kuat sekalian biar orang sakit bangun, orang nikmati hidup. Wah, ini kebakaran kawan. Tapi itu penting Pak, saya sampaikan, betul. Betapa banyak orang subuh mendayu-dayu, orang jadi tambah tidur. Allahu Akbar, Allah. Kori banyak di sini melengking, kori. Anugerah Allah bisa suara bagus, tapi awas Ustaz, bagaimana kita bisa istiqomah bangunan orang sholat subuh berjamaah ke masjid? Insya lanjut nih, lanjut. Udah jam 3 ini. Lanjut ya. Gak apa-apa ya. Jadi saya ingin betul lulusan kita MK ini bukan hanya suara bagus, ceramahnya kemana-mana. Masjid dulu ini ramaikan. Coba kitab Nurul Yakin ya, khulasohnya aja bukan. Lamma balagha arba'ina min umrihi ahabbal ibti'ad anin nas wal ibadah. Rasul itu sudah mulai lockdown umur 40 tahun, Pak. Karena beliau diangkat menjadi Rasul, yang semula beliau senang ke tempat ramai, mulai berubah polanya, dirubah dari tempat yang ramai ke tempat yang sepi. Ahabbal ibti'ad anin nas, menjauh dari keramaian manusia. Bapak Ibu coba jawab pertanyaan saya. Tempat yang sepi, masjid apa pasar? Tempat yang tidak ramai, masjid apa pasar sentral? Subuh penuh pasar sentral. Betul? Jadi Rasul lebih senang ke tempat yang sepi alias ke masjid. Kalau nggak percaya anak-anak, kamu liburan nanti sayembara. Artinya apa? Siapa subuh besok paling cepat datang duluan. Kalah kita, jangan nggak percaya. Pasti kalah. Yang datang duluan tuh pasti yang 60, angkatan 60 tahun ke atas. Kenapa? Saya tahu rahasianya Pak Haji. Orang udah tua itu 60 tahun ke atas, dia cepat tidur, cepat bangun. Betul?
Nggak ada cerita Pak Haji main leng malam-malam. Lenggak-lenggak, cepet tidur Pak Haji. Subuh dia udah bangun, jam 3 bangun, tahajud nggak selesai sampai dia subuh ke masjid datang duluan. Mana anak muda? Uhibbut tawwabin, kata Allah dalam hadis qudsi, aku cinta orang yang taubat, wa hubbi lisyabi taib asyaddu, tapi aku lebih cinta lagi anak muda yang taubat. Kalau umur 60, 70, 80 rajin ke masjid, wajar. Iya, betul. Kulitnya udah kendur, giginya udah mulai gugur, rambutnya udah mulai luntur, matanya udah mulai kabur, di mukanya sudah banyak tumbuh jamur, bentar lagi masuk. Maka kata mbak saya, jam kinai jemeng mukanya lah tua itu 60, 70, 80 tahun, di mukanya ada hitam-hitam itu titi hau kuburan Pak, hikit kan. Jadi itu bukan tai lalat, nggak percaya lihat mbah-mbah itu ya, Pak De, mbah abah, ya bah, punten hampura ya bah, 70 hitam-hitam, itu bukan tai lalat, itu tihau kuburan kamu, hikit, negara lagi mati. Jadi kalau udah tua itu wajar dia ke masjid, wirid nangis. Tapi di sampingnya ada santri MK, umur baru belasan tahun dia doa, ya Allah, ya Rabb, Allah lebih cinta yang itu. Karena mengapa populasinya sedikit, jumlahnya nggak banyak. Yang sekarang terjadi di lain selain 3,5 juta itu kenakalan remaja di mana-mana, betul? Pergaulan bebas, minuman keras, judi, tawuran pelajar dan lain sebagainya. Maka kalau ada dari barisan anak muda Darus Syab itu yang mereka sadar dia memakmurkan masjid, ini yang hebat. Maka santri Firmansa liburan pulang ke kampung, menggerakkan masyarakat, wabil khusus anak remajanya, adakan MTQ, adakan pengajian remaja. Begitu dong. Jadi pilot project kita, jadi role model nih santri pulang kampung memakmurkan masjid, menghidupkan majelis taklim remaja. Pegang mic. Suatu saat nanti kita yang memimpin negara ini, syubanul laum rijalul ghad. Amin. Pak, Bu, doakan Pak. Mudah-mudahan firman saya ini nanti bukan hanya jadi ulama tapi jadi umaro juga, jadi bupati saya nanti. Amin. Kurang kuat, amin. Jadi gubernur saya nanti, amin. Amin. Jadi menteri saya nanti, amin. Amin. Sebab kalau sudah umaro pegang mic, Pak Babinsa, Babin Kaptipmas, selesai urusan. Sekarang ini kalau ada pengajian Ustaz bubar, nggak mau bubar. Tapi kalau umaro yang bubarin, selesai. Turun bupati itu bubar, kamu bubar. Sakti telunjuknya Pak. Sakti telunjuknya. Tapi betapa kita rindu kalau ada pejabat umaro bisa menggerakkan orang masuk ke dalam masjid. Bupati azan, ketemu nggak bupati azan? Doakan nanti firman saya jadi bupati, kampanye saya di sini, amin. Wah, Ustadz itu bupati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bupati azan, sekda, kepala dinas, kabak, camat, semuanya yang ada kepala nggak ada kepala masuk masjid, betul? Betul. Karena ulama plus umaro. Dulu Muhammad Nabi kita, beliau ulama plus umaro plus ulama, betul? Rasul kepala negara, pemimpin rakyat plus pemimpin umat. Sekarang terjadi dikotomi, kalau ulama jangan dekat-dekat politik. Kalau ulama udah urus agama saja, maka yang urus agama, mohon maaf, bukan alladzina amanu walladzina utul ilma. Harusnya yang mengurus ulama, yang mengurus negara, ulama intelek. Betul? Betul? Bukan tidak mungkin kiai jadi presiden. Gus Dur contohnya. Betul? Bukan tidak mungkin kiai jadi wakil presiden. Kiai Haji Ma'ruf Amin contohnya. Bukan tidak mungkin kiai jadi ketua MPR, jadi menteri. Santri itu dulunya kiai. Dulu dia nyantri, sekarang dia jadi kiai, dia jadi pemimpin umat. Andai negara ini dipimpin oleh ulama intelek, dipimpin oleh orang yang tahu agama, menggerakkan orang masuk ke dalam masjid. Ada kades di sini? Nggak ada. Kades azan, berangkat Pak masjid. Kades yang azan, camat azan, berangkat. Bupati azan. Betul nggak saya ceramah ini Pak Haji?
Kalau ada gubernur bisa khutbah Jumat, bupati bisa khutbah Jumat, betapa bangga kita sebagai rakyat. Betul betul. Cocok nggak ceramah saya? Kalau nggak cocok, kuna balik. Jadi saya motivasi santri ini jangan kecil, visioner ke depan. Santri alladzina amanu. Tapi kita santri utul ilma, kita juga intelek. Maka kita siap ditempatkan di mana saja. Amin. Ya Rabbal. Jadi ini saja barangkali Bi, ceramah kalau udah ngegas ini bepeluh liut kamu. Habis ya. Saya sekedar datang ke sini silaturahim melihat perkembangan pondok ini. Kita doakan ke depan lebih maju lagi, lebih barokah lagi. Lulusannya menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas. Generasi yang paling bermanfaat dan itulah sebaik-baik manusia. Amin. Manfaat ilmunya. Pak, kalau punya harta sedekah harta. Nggak punya harta, punya ilmu, sedekah ilmu. Nggak punya harta, nggak punya ilmu, sedekah tenaga. Jadilah tulungi, jema beluruhan, jema begawi tulungi. Berpeluh keringat, tetesan keringat jadi pahala. Nggak punya ilmu nggak apa-apa, nggak punya harta nggak apa-apa, tapi punya tenaga bantu. Maka mudah-mudahan santri kita terbebas dari penyakit. Apa itu penyakit? Buntu, bangun. Bangun jadi pahala kayak buyan. Paling susah orang diatur, satu buntu, dua buyan. Ngerti nggak buyan, Pak? Awas santri, lulus dari pesantren ini kalian harus jadi orang yang pintar. Kalau sudah pintar jadi entrepreneur seperti AA, jadi pengusaha sukses nantinya. Amin. Jadi orang kaya. Kalau kita pintar kaya, Pak, siapa yang nggak mau jadikan kita mantu? AA ini jadi rebutan nanti karena dia kaya, pintar. Tapi mohon maaf kalau kamu udah goblok, tolol, bego, miskin, buntu, yang bertepangan itu. Jadi mudah-mudahan lulusan pesantren Pak, ulama intelek, berilmu dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Ilmu agama dia kuasai, alladzina amanu wa utul ilma, ilmu dunia dia kuasai. Jadi jangan debat mereka. Kalau ulama intelek jangan didebat Pak Haji. Karena ulama intelek itu totalitas kehidupan 24 jam dia di pesantren. Dia buka kitab sampai lecet tangannya, sampai lecek itu kitab. Berarti dia betul-betul tafaquh fiddin. Jangan didebat. Karena ulama intelek. Sekarang yang debat siapa? Ilmuwan yang tahu agama. Intelek dia tinggi, banyak gelarnya, tapi dia nggak pesantren, dia hanya belajar ilmu agama dari buku. Beda Pak Haji kalau belajar dari buku, belajar di YouTube apalagi, belajar di Google apalagi, belajar ilmu agama ila syekh, liqa bersama-sama. Makanya suhbatul ustaz. Mohon maaf saya sampaikan begini karena sekarang sering terjadi perdebatan ustadz kiai di debat. Yang debat siapa? Ilmuwan. Sekedar tahu agama saja dari YouTube, dari baca buku di Google, dari PDF dan lain sebagainya. Kita nggak masuk bagian itu anak-anak. Insya Allah anak-anak semuanya lulus dari pesantren bukan ilmuwan yang tahu agama, tapi ulama yang intelek. Amin. Ya beriman, dua memiliki ilmu pengetahuan. Berimannya itu ulama, ilmu pengetahuan itulah yang intelek. Kalau kalian jadi ulama yang intelek, maka diangkat derajatnya oleh Allah. Saya sudah buktikan mata kepala saya, Pak. Ketika Ustadz Abdul Somad datang, didampingi bupati mau masuk singgasana panggung kebesaran, orang berebut pengen nyalami Ustadz Abdul Somad. Betul? Kapan ibu melihat? Waktu itu ya, datang ke sini. Wow, orang mengeluh. Oh, hebat. Allah angkat derajatnya di dunia. Mudah-mudahan kelak di akhirat pun demikian. Amin. Itu ulama, ahlullah, keluarganya Allah, ahlul Quran. Bacaan Qurannya bagus.
hafalan Qurannya banyak, pemahaman Qurannya tinggi, dan dia sudah amalkan. Insya Allah hidup barokah kalau kita tiru, kita jadikan panutan kita ulama yang mereka adalah warasatul anbiya. Nabi sudah tiada, tapi kita punya panutan ulama-ulama yang intelek itu. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ada sebuah kisah, tolong disimak yang lagi ngobrol. Kalau kita sudah kenal Rasul dari kisahnya, mudah-mudahan semakin cinta. Walaupun barangkali ini kisah hadis dhaif, tapi ini kisah yang tercatat dalam sejarah. Suatu ketika baginda Rasul pulang berdakwah. Biasa beliau berangkat pagi, pulang sore, bahkan malam dengan jubah putih tanpa noda. Satu ketika sampai di rumah, beliau ketok pintu, tok 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 tok. Assalamualaikum ya babar rahmah. Dijawab oleh istri beliau dari dalam, waalaikumsalam ya babar nikmat. Beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Siti Khadijah sedang menyusui anaknya Siti Fatimah yang saat itu keluar darah. Bu, seorang ibu menyusui anaknya belum pernah keluar darah ya Bu? Siti Khadijah menyusui anaknya Siti Fatimah keluar darah. Diambil Siti Fatimah, diletakkan di atas pembaringan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau letih berdakwah. Masuk kabilah, keluar kabilah, masuk kampung, keluar kampung. Beliau letih berdakwah. Tertidur beliau di pangkuan Siti Khadijah. Siti Khadijah memandang wajah baginda Rasul lekat-lekat. Terharu beliau, menetes air matanya tepat di wajah baginda Rasul. Rasul bangun. Wahai istri Khadijah, wahai istriku Khadijah, mengapa kau menangis wahai sayangku? Apakah engkau sedih punya suami seperti aku Muhammad? Apakah engkau sedih wahai istriku bersuamikan Muhammad? Dijawab oleh Siti Khadijah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku sedih ya Rasul. Kalau dulu aku punya banyak harta, 3/4 harta orang Mekah ini milikku. Kalau ada 100% Pak, 75% harta orang Mekah itu milikku, kata Siti Khadijah. Ya Rasulullah, sekarang harta itu sudah habis, aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya, membantumu berjuang berdakwah, mengingatkan manusia akan kebesaran Allah. Yang aku sedihkan ya Rasulullah, hari ini aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk membantumu berdakwah. Aku tahu dakwahmu belum selesai ya Rasul. Seandainya nanti aku tidak ketunggu umur, seandainya nanti aku lebih dulu meninggal ketimbang engkau ya Rasulullah. Engkau ingin menyeberangi sungai, tidak ada perahu, ingin menyeberangi lautan, tidak ada jembatan, maka galilah kuburku ya Rasulullah. Galilah kuburku ya Rasulullah. Ambil tulang belulangku, jadikanlah tulang belulangku jembatanmu untuk berjumpa dengan manusia. Ini sejarah hadirin yang mulia. Ini sejarah betapa dua hamba Allah yang mulia itu berpelukan menangisi kita umatnya. Maka siapa yang tidak kenal Rasulullah tidak cinta Rasulullah. Kenali Rasulullah, biar kita tahu perjuangan baginda Rasul. Jangan terjadi di tahun-tahun tatkala saya pulang dari Jawa. Roadshow Opera Panjapa dari lapangan Samurai Bandar Lampung. Pulang dari masjid, Indosiar live dari lapangan Samurai Bandar Lampung. Karena ada Sule, sebut namanya ini, kode etik jurnalistik sebenarnya nggak boleh ini. Artis Opera Panjapa, orang berduyun-duyun dari Lampung Tengah ini, pengen ketemu artis Pak. Kapan waktunya? Dari sebelum asar mereka sudah datang, maghrib gak sholat, isya pun lewat. 3 jam, 3 waktu mereka gak sholat. Ini kalau manusia mengidolakan orang yang dia kenal. Kenapa dia kenal? Karena dia lihat di TV. Karena dia lihat di TV dia cinta. Karena kita gak kenal Rasul, sunnah Rasul gak diikuti, sholat jamaah di masjid ditinggalkan. Betul? Betul? Maka kalau idola Nabi dong, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang memberi syafaat bukan artis, nggak ada cerita itu. Jangankan artis manusia, seluruh Nabi kumpulin, seluruh Rasul kumpulin, nggak ada yang sanggup beri syafaat kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang banyak sunnah-sunnah Rasul, tapi sunnah yang paling utama hafal Quran. Amin. Rasul hafal Quran ya Bu? Jadi kalau bicara sunnah yang paling besar ya hafal Quran dong. Maka didik anak kita menjadi ahlul Quran. Amin.
Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau dia sudah jadi ahlul Quran, ke masjid gampang dia berangkat sholat jamaah. Dia bangunin orang dengan azannya. Insya Allah. Sudah 3:30. Yang saya sampaikan ini tidak ada niat menasihati, menggurui, mengajari. Saya senang hadir ke sini memotivasi anak-anak kita ini. Mudah-mudahan ke depan jadi ulama intelek yang berhasil di kemudian hari. Barokah hidupnya di dunia sampai di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikan sepat, ikan gabus berenang-renang di air tawar lebih cepat, lebih bagus karena perut sudah lapar. Dingin lagi perut saya, Pak. Ikan keli, ikan baung, ikan betuk, ikan behinggit, itulah nama-nama ikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.